Oke teman-teman, saya tutup untuk IPS-nya dulu. Sebentar, kewarganegaraan masih loading. Nah, kewarganegaraan, minggu kemarin kita sudah belajar pilkada ya. Jadi pemilihan umum kepala daerah. Ada tugas kemarin juga sudah belajar untuk tugas KPUD atau Komisi Pemilihan Umum ya. Jadi komisi yang menyelenggarakan pemilu. Kalau KPUD berarti pemilu daerah ya. Tugas-tugas dan wewenangnya kemarin kita sudah belajar, dan juga tugas wewenang dari DPRD ya dalam diselenggarakannya pemilu. Kemarin kita sudah belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Karena tadi kita awal sudah belajar sudah berdoa. Jadi ini langsung saya masuk ke dalam materi saja ya. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah ya teman-teman ya, dilakukan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam masa persiapan pemilihan kepala daerah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pemilihan kepala daerah. 1. Itu pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan. Berarti ini sama ya dengan wewenang DPRD ya, tugas dan wewenang DPRD dalam masa pemilu. Saya lanjutkan. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ini tugas dari KPUD-nya. Dan pembentukan panitia pengawas atau Panwas, panitia pemilih kecamatan PPK, panitia pemungutan suara PPS, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, dan juga pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. Itu adalah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh kepala daerah dalam pelaksanaan pemilu. Nah, untuk tahapan-tahapan pemilu ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar, di sini disinggung lagi. 1. Itu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kalau kemarin kita istilahnya adalah menentukan calon peserta ya. Terus dilakukan kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terpilih. Itu adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilu. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah belajar pemilu dan juga pilkada. Kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Oh, saya lost connection lagi, tunggu sebentar.
Waduh. Oke, ini tadi sempat lost connection dan ini sudah connect lagi. Sebentar ya. Oke, ini sudah masuk tapi masih loading, tunggu sebentar. Nah, halo Mbak Yeti. Mbak Yetinya off. Coba saya cek di inbox. Oh, ini Mbak Yati sudah masuk lagi. Halo Mbak Yati, bisa dengar suara saya? Maaf ya Mbak ya, tadi sempat ini internetnya pentung ya, jadi saya lost connection. Saya mau ngasih tahu lewat ini HP, saya kan pakai WiFi. Nah, saya konekin ke data seluler, nggak connect malah lowbat HP-nya. Oke, kalau gitu saya langsung lanjutkan ya Mbak ya untuk lembaga negara. Nah, ini sebelum saya masuk ya, jadi sebagai gambaran, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia itu seperti menetapkan MPR sebagai lembaga negara tertinggi. Ya. Jadi sedangkan Presiden, DPR, DPA, MA atau BPK itu kedudukannya itu di bawah MPR. Tapi setelah diamandemen, lembaga tertinggi negara ini tadi dihapuskan. Jadi posisi MPR, Presiden, DPR, DPD, DPA, MA, BPK dan lembaga yang lainnya itu setara ya. Oke, saya lanjutkan nih. Langsung saja ya. Jadi seperti ini, sebentar. Di sini ada gambarnya tidak ya? Sebentar, saya upload bukunya. Jadi teman-teman ada penggambaran untuk ini. PK. Jadi saya akan menunjukkan penggambaran ini apa? Jadi awalnya lembaga negara sebelum diadakan amandemen dan sesudah diadakan amandemen ya. Tapi ini baru loading, tunggu sebentar ya Mbak ya. Sembari nunggu loading, nanti saya akan balik lagi ke situ. Kita bahas dulu lembaga-lembaga negara.
Yang pertama itu adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oh, ini sudah loading. Saya balik sebentar. Tunggu sebentar ya Mbak ya, saya kelupaan untuk mengupload ini bedanya yang lembaga-lembaga negara yang sudah diamandemen sama belum diamandemen. Sistem pemerintahan, oh sudah ini masih tentang MPR. Nah, ini dia. Nah, ini sebentar, ini saya besarkan dulu. Bagaimana Mbak Yati untuk tampilannya kelihatan? Halo Mbak Yati? Kelihatan ya? Nah, di sini mungkin ini Mbak Yati bisa dicatat atau dipahami ini supaya paham. Jadi ini adalah lembaga negara Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Ya, jadi undang-undang di sini sebagai dasar ya, sebagai dasar. Nah, di sini ada MPR. MPR ini adalah lembaga tertinggi. Lembaga tertinggi negara. Jadi tertinggi satu sini. Jadi ada DPR, Presiden, BPK, DPA atau MA. Ini posisinya di bawah MPR. Jadi dia paling tertinggi. Ya. Jadi seperti mau menentukan presiden sebagai contoh. Nah, ini dipilih oleh MPR. Ya, dipilih oleh MPR. Mau memilih anggota DPR, ini ditentukan oleh MPR juga. Karena MPR di sini adalah sebagai lembaga tertinggi negara. Oke, bisa dipahami ya Mbak ya. BPK itu Badan Keuangan ya. Nah, setelah dilakukan amandemen, semuanya berubah. Jadi posisi tadi kan MPR di atas, sekarang posisinya setara semua. Jadi sudah tidak ada lembaga tertinggi negara, sudah tidak ada. Nah, untuk memilih seperti presiden, anggota DPR, MPR, DPD, itu dari mana? Dipilih melalui pemilu. Kalau dulu kan presiden ditunjuk atau dipilih oleh MPR. Nah, sekarang setelah diamandemen ya, setelah tahun 2004 ya, itu seluruh lembaga negara kedudukannya sama atau setara. Jadi kalau dulu tadi yang pertama itu cuma MPR diturunkan, DPR masih ada, presiden masih ada, BPK masih ada, DPA, MA. Oke.
DPA, MA. Nah, ada satu lembaga negara yang hilang, yaitu DPA, ya. Kok nggak muat, sebentar. Nah, DPA ini sebelum amandemen ada, setelah amandemen tidak ada. Oke. Nah, lembaga negara yang baru itu ada MK dan juga KY, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ya. Nah, ini tadi dipilih melalui pemilu oleh KPU ini, di mana BPK ini perwakilannya di provinsi, terus presiden membawai ada gubernur, DPR dan lain sebagainya. Nah, seperti apa? Ini saya hanya menunjukkan perbedaan lembaga negara sebelum Undang-Undang Dasar 45 di amandemen dan sesudah di amandemen. Kita akan belajar satu persatu lembaga-lembaga negara. Yang pertama itu MPR, ya teman-teman. Di sini keberadaan MPR itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, ya, UUD tahun 1945 dan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2003. Jadi kalau berapa nomor Undang-Undang RI yang mengatur MPR itu tahun nomor 22 tahun 2003, berisi tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di sini MPR itu terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu. Nah, setidaknya teman-teman ya, MPR itu melakukan sidang 1 kali dalam minimal 1 kali, ya, dalam 5 tahun minimal. Di sini tugas dan juga wewenang dari MPR. Ini wewenang, saya cek dulu apakah tugas dan wewenangnya dibedakan. Oh, tidak ada. Oke, untuk wewenang dari MPR, yang pertama, dia itu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Undang-undang dasar di sini yang dimaksudkan adalah Undang-Undang 1945, ya. Undang-Undang Dasar 1945. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Terus melantik presiden dan atau wakil presiden. Terus memperhentikan presiden dan atau wakil presiden, ya, dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini maksudnya, jika presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran negara yang sangat berat, ya, itu dia bisa diberhentikan atau dicopot dari masa jabatannya sebelum 5 tahun. Kan masa jabatannya 5 tahun, jadi dia baru memimpin 3 tahun, terus dia melakukan pengkhianatan negara sebagai contoh seperti itu. Jadi MPR berhak untuk memperhentikan presiden atau wakil presiden walaupun masa jabatannya belum berakhir, ya. Nah, 3 wewenang ini, ya teman-teman, ya, 3 wewenang ini itu diatur dalam atau sesuai dengan
Saya ketik di sini pasal 3 ayat 1 UUD 1945. Ya, jadi tiga tugas dan wewenang MPR ya, ini mengubah, menetapkan UUD, terus melantik presiden dan wakil presiden atau memberhentikan, itu sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dalam Undang-Undang 1945. Tadi sudah saya singgung ya, dalam setidaknya ya dalam 5 tahun MPR ini pernah melakukan 1 kali sidang ya, di mana yang sidang tersebut ya dilakukan di ibu kota negara. Terus sebagai tambahan wewenangnya selain ini yang berdasarkan pasal 3 tadi, yang keempat adalah memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Terus wewenang yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan paket calon presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Jadi sebagai contoh, seandainya presiden dan wakil presiden ini mengundurkan diri ya teman-teman ya, kan sebelumnya sudah ada pemilu. Nah, suara terbanyak pertama dan kedua tadi ya teman-teman ya, itu diadakan pemilu lagi. Jadi siapa yang mendapatkan suara terbanyak dialah yang akan melanjutkan, bukan dengan jangka waktu lagi ya, jangka waktu 5 tahun lagi bukan, tapi melanjutkan sampai 5 tahun. Sebagai contoh, seorang presiden baru 1 tahun menjabat, kemudian dia mengundurkan diri, entah itu memang mengundurkan diri atau dia meninggal dunia. Nah, otomatis kan terjadi kekosongan. Nah, itu diambilkan dari calon partai politik ya dalam pemilu sebelumnya yang suara terbanyak ya, pertama kedua nanti diseleksi. Nah, yang itu nanti yang terpilih ini dia akan melanjutkan, berarti udah setahun, berarti masih sisa 4 tahun, dia akan menjabat selama 4 tahun ini, bukan full 5 tahun ya. Wewenang yang keenam itu adalah menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Oke, di sini tidak ada ya teman-teman ya. Saya tambahkan, saya ketik di sini. Tadi kan tugas dan wewenang. Sekarang saya ingin menambahkan hak anggota MPR. Boleh ditambahkan hak anggota MPR. Yang pertama itu adalah mengusulkan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Yang kedua itu adalah menentukan sikap dan pilihan ya ini ya, dan pilihan
dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah memilih dan dipilih. Maksudnya di sini seketika ini ya, berlangsungnya pemilu ya, dia memiliki hak pilih. Jadi dia bisa ikut pemilu. Nah, dan dia juga mempunyai hak untuk dipilih. Oke. Yang keempat adalah membela diri. Bela diri. Yang kelima adalah imunitas. Maksudnya di sini imunitas dia itu lembaga negara yang, sebentar, saya sedikit lupa, ini imunitas itu kedudukan presiden sejajar. Saya sedikit ngeblank, saya lupa ini untuk maksud dari imunitas, apakah dia kebal hukum atau apa, saya lupa. Nanti saya search dulu ya Mbak ya, saya lupa ini untuk yang imunitas. Nah, terus yang keenam itu hak protokoler. Yang ketujuh itu adalah keuangan dan administrasi. Ini adalah hak-hak dari anggota MPR. Nah, untuk kewajibannya boleh ditambahkan lagi kewajiban dari, oh ini kok nggak mau, sebentar. Kewajiban, untuk kewajiban anggota MPR ya, di sini maksudnya yang pertama adalah mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila. Yang kedua adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu adalah menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang kelima itu adalah melaksanakan peranan wakil rakyat dan wakil daerah. Ini adalah kewajiban dari MPR. Oke, saya lanjutkan. Untuk lembaga negara yang kedua, ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ya. Nah, untuk keanggotaan DPR ya teman-teman ya, itu diresmikan dengan keputusan presiden
ya, di mana undang-undang yang mengatur tentang adanya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ini sama dengan MPR, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, ya, di mana jumlah anggota DPR ya teman-teman ya, itu seluruhnya adalah 500 orang. Jadi 500 kursi. DPR ini ya teman-teman ya, berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatannya 5 tahun, ya. Dimana DPR ini dipilih oleh rakyat ya, sebagai aspirasi rakyat ya, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat atau sebagai wujud dari sistem negara, yaitu demokrasi. Dimana fungsi dari DPR ya teman-teman ya, itu ada 3. Ini sering sekali keluar. Fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi. Dimana maksudnya fungsi legislasi di sini, DPR itu berfungsi membentuk atau membuat undang-undang, ya. Kalau MPR tadi menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945, tapi kalau DPR itu menentukan atau membentuk undang-undang. Berbeda ya. Oh, nggak ada suaranya. Oke, kata Mbak Yeti tidak ada suaranya, jadi saya akan logout sebentar untuk mereloadkan. Ini baru loading, tunggu sebentar. Halo Mbak Yeti, suaranya sudah kedengaran Mbak Yeti? Halo Mbak Yeti, sudah ada belum suaranya? Oh, sudah ada ya. Saya ulangi untuk 3 fungsi dari DPR ya Mbak ya. Yang pertama adalah fungsi legislasi. Dia di sini berfungsi untuk menetapkan atau membentuk undang-undang, ya. Hati-hati ya antara Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasar itu UUD 1945. Seperti tadi pasal 3 ayat 1 ya, pasal 1 ayat 1. Nah, itu Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau undang-undang itu seperti tadi TAP MPR, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Nah, itu yang dimaksud dengan undang-undang. Itu adalah sebagai fungsi dari legislasi. Kalau menetapkan dan mengubah undang-undang dasar itu adalah wewenang atau tugas dari MPR ya, jangan sampai kebalik ya. Nah, tugas yang kedua yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran di sini maksudnya yaitu menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN bersama Presiden.
Terus yang ketiga itu adalah fungsi pengawasan. Di sini maksudnya melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dalam melaksanakan undang-undang. Sebentar ya Mbak, saya cek dulu untuk DP APPPN di sini. Oh, enggak ada ya. Oke, nah itu tadi adalah 3 fungsi utama dari DPR. 3 fungsi ini biasanya sering sekali keluar ya. Nah, selain dia 3 fungsi itu, DPR juga memiliki beberapa hak, antara lain hak interpelasi. Maksudnya di sini adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Nah, yang diminta keterangan apa sih? Nah, di sini maksudnya adalah mengenai kebijakan pemerintahan yang penting dan strategi serta dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Terus hak yang kedua adalah hak angket. Hak angket di sini DPR melakukan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan pemerintah ya. Jadi di sini ketika pemerintah memiliki kebijakan tertentu yang dijalankan, maka DPR ini memiliki hak untuk mengadakan penyelidikan ya. Apakah ini sesuai dengan Pancasila? Apakah dia sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Apakah ini merugikan negara atau tidak? Seperti itu. Kenapa dia lakukan hak angket? Nah, hak yang ketiga itu adalah hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat di sini maksudnya adalah, di sini tidak dituliskan ya, mungkin bisa ditambahkan. Hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Jadi ketika ada masalah yang luar biasa, sebagai contoh adanya perang ya. Kalau perang ini termasuk masalah luar biasa ya, perang. Terus si DPR ini ya teman-teman ya, dia memberikan pendapat tentang masalah ini atau kejadian yang luar biasa itu. Kemudian dia juga memberikan saran, seharusnya itu solusinya seperti ini. Nah, itu adalah hak menyampaikan pendapat ya. Jadi DPR memiliki 3 hak tadi ya. Di sini tidak ada untuk tugas dan wewenang DPR. Tadi kan fungsinya ya. Mungkin untuk bisa ditambahkan tugas dan wewenang DPR cukup banyak, ada 16. Mungkin saya dikte, teman-teman bisa ditambahkan di catatannya ya. Tugas dan wewenang DPR. Yang pertama itu adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi dia berhak untuk memberikan persetujuan atau tidak ya terhadap peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang. Yang ketiga,
menerima dan membahas usulan RUU. Tadi kan dia fungsi legislasi ya, dia membentuk atau menetapkan undang-undang. Makanya dia menerima dan juga membahas usulan RUU yang diajukan oleh DPD. Terus menetapkan APBN ya, dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD ya. DPR menentukan atau menetapkan APBN itu berdasarkan atau memperhatikan pertimbangan terhadap DPD. Yang kelima, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan serta kebijakan pemerintah lainnya. Yang keenam, memilih anggota BPK. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan ya, dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Yang ketujuh, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Yang kedelapan, memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial atau KY. Terus 9 itu memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY yang ditetapkan oleh hakim agung dan oleh presiden. Terus memilih 3 orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan. Yang 11 memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta. Jadi duta ini adalah wakil-wakil Indonesia yang ditaruh di luar negeri ya. Tadi mana duta? Oh ini. Dan menerima penempatan duta negara lain dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi. Ini yang ke-12, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang 13, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 14, mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR ataupun oleh pemerintah. Yang ke-15, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. Dan yang terakhir, tugas dari DPR adalah melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Itu adalah wewenang dan tugas hak dari DPR. Tapi biasanya yang paling banyak keluar adalah yang ini, Mbak, yang 6 ini. Fungsi dari DPR dan juga hak dari DPR ini sering sekali keluar. Jadi silakan dipelajari dan dipahami. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan, Mbak? Tadi kita sudah belajar sedikit tentang pilkada, terus ditambah lembaga-lembaga negara, baik yang sudah amandemen maupun belum. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke lembaga ketiga, yaitu DPD. DPD itu ya merupakan lembaga baru. Jadi sebelum amandemen itu kan tidak ada DPD ya, tapi setelah amandemen ada DPD dan juga MK dan juga KY, Mahkamah Konstitusional dan juga Komisi Yudisial. Ini merupakan lembaga baru.
Oke, saya turun dulu. Sama dengan lembaga-lembaga yang lain ya teman-teman ya. DPD ini dipilih melalui pemilu ya, dia tinggal di ibu kota pusatnya, dan juga masa jabatannya itu adalah 5 tahun. Tugas dan wewenangnya itu di sini karena tidak disebutkan, boleh ditambahkan ya, ada 6 tugas dan wewenang dari DPD. Yang pertama itu mengajukan RUU. Tadi ya, rancangan undang-undang. Tadi kan DPR dia boleh menetapkan undang-undang, dia juga menerima rancangan kemudian disuruh membahas, dan membahasnya ini bersama dengan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi setelah ini DPD kan dia mengajukan rancangan undang-undang, diajukanlah kepada DPR. Nah, DPR ini kemudian melakukan rapat ya untuk membahas perubahan isi dari Undang-Undang RI. Nah, tugas yang kedua itu adalah memberikan pertimbangan kepada DPR atau RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada DPR atau RUU APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan game. Yang kelima, melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah ya tadi ya teman-teman ya, dan seperangkatnya. Yang keenam itu menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. Itu adalah 6 tugas dari DPD. Oh, ini sudah diingatkan, waktunya tinggal 5 menit. Ini kalau saya lanjutkan kan waktunya tidak cukup, jadi saya ini stop untuk materi lembaga-lembaga negara ya, lembaga-lembaga negara Indonesia. Jadi hari ini kita baru mempelajari tentang MPR ya, terus DPR dan juga DPD. Tadi sudah mengenal tugas-tugas dan wewenangnya dan juga fungsinya. Untuk lembaga-lembaga negara yang lain seperti Presiden, terus BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusional, terus ada KY atau Komisi Yudisial. Minggu depan insya Allah kita akan belajar lembaga-lembaga negara yang lain. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Mbak Yeti? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sudah ini ya, semangat belajar. Jangan lupa tugasnya ya. Yang pertama tadi seni budaya dan keterampilan, itu menyanyikan lagu wajib dan juga lagu daerah. Untuk lagu daerahnya bebas, boleh terserah dari daerah Jawa atau Sumatera atau mana ya, teman-teman bisanya yang mana. Seperti Jawa itu kalau ada lagu daerah itu
Ya, nanti bisa browsing ya jenis-jenisnya lagu daerah. Dan juga lagu wajibnya itu ada 3, ada Pancasila, Indonesia Raya, dan juga Maju Tak Gentar. Nanti teman-teman tinggal pilih salah satu mana yang teman-teman suka. Itu untuk tugas seni budayanya. Kalau untuk tugas bahasa Inggrisnya itu membuat paragraf deskriptif tentang diri teman-teman. Jadi boleh ditulis tangan di buku, tapi tulisannya yang jelas ya kalau ditulis tangan ya, jangan diseret, yang rapi, supaya nanti kalau difoto dikirimkan ke sayanya tidak kesulitan untuk membaca ya. Atau mungkin boleh diketik kemudian dirubah menjadi PDF juga boleh. Teman-teman tinggal pilih, boleh difoto, dikirim, atau dirubah, diketik, dijadikan PDF, itu juga boleh. Sampai sini untuk materi ataupun tugas, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Mbak Yeti? Nanti tugasnya selain di ini ya, di komen, saya dikirimkan lewat inbox juga ya, karena ternyata kalau di komen, kalau video itu saya tidak bisa downloadnya karena komputernya nggak ada aplikasi untuk download. Jadi kalau bisa downloadnya kalau lewat inbox, biar saya bisa arsip tugas-tugas teman-teman ya. Kalau ditanya ini kok bisa dapat nilai segini, buktinya apa? Apakah mereka mengerjakan tugas? Biar saya ada bukti, ini teman-teman sudah mengerjakan tugas, ini buktinya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak Mbak untuk kehadirannya. Besok malam kita masuk ya, mengganti bahasa Inggris ya. Kemarin kan seharusnya masuk, tapi karena saya izin jadi tidak ini ya bahasa Inggrisnya. Jadi besok malam kita tetap masuk, kita belajar bahasa Inggris lagi. Insya Allah 2 jam. Kita mulai, ini tadi saya mulai jam 20.30 ya. Insya Allah saya usahakan lebih awal, jadi selesainya biar nggak terlalu lama, teman-teman juga tidak keburu ngantuk dan capek. Oke, karena waktunya saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak, terus semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa besok malam. Selamat istirahat ya Mbak ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa.